Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menciptakan manusia saja di dunia ini. Jin juga tercipta dan menjadi golongan yang berdampingan dengan kita. Ada jin muslim dan juga jin kafir. Lalu apakah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin? Dan benarkah ada jin kafir? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut jin muslim versus jin kafir. Ternyata ini alasan mereka ada dan pembedanya, versi dari Magenta Islam. Adanya jin kafir dan jin muslim. Sebagai manusia, kita memang bukan satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ada malaikat serta setan, jin juga diciptakan di dunia ini. Tentunya kita tidak bisa melihatnya karena punya alam yang berbeda. Seperti halnya manusia, jin diciptakan juga hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dijelaskan dalam Al-Quran, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat tadi sudah cukup jelas mengingatkan tugas kita sebagai manusia, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin juga memiliki kewajiban yang sama, namun seperti halnya manusia, ternyata jin juga ada yang muslim dan ada kafir. Diterangkan dalam Al-Quran, "Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang solih dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda." Quran Surah Jin ayat 11. Banyak fenomena seseorang yang kesurupan dan mengganggu kehidupan manusia mengaku sebagai jin muslim. Tentunya sahabat beriman, hal tersebut tidaklah benar. Jin yang mengaku sebagai jin muslim telah mengganggu manusia, tentunya harus dipertanyakan keislamannya. Karena tidak akan ada jin muslim yang mengganggu manusia dalam beribadah dan menjalani hidup dengan penuh takwa kepada Allah Ta'ala. Jika jin tersebut mengganggu, bahkan hingga merayu manusia untuk menjauh dari Allah Ta'ala, sudah jelas jin itu adalah jin kafir. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kisah jin pengganggu. Jin kafir akan menggoda manusia dengan kecerdikan yang dimilikinya. Semua itu akan menguji keimanan kita. Saat kita goyah, maka disitulah mereka akan terus menggoda kita agar semakin jauh dari Allah Ta'ala. Salah satu kisah tentang Abu Hurairah yang diganggu oleh jin. Pada malam Ramadan, Abu Hurairah mendapatkan tugas untuk menjaga harta zakat. Namun pada satu malam ada seorang manusia yang ternyata itu adalah jin yang sedang menyamar. Ia pun mengambil harta zakat tersebut dan tertangkap oleh Abu Hurairah. Namun dia dilepas karena jin menipu dengan mengaku keluarganya butuh makanan karena sudah tidak makan selama beberapa hari. Kejadian tersebut diceritakan kepada Rasulullah SAW. Beliau pun memperingatkan bahwa orang tersebut berbohong dan akan datang lagi. Lalu hari kedua benar terjadi. Orang tersebut datang lagi dan melakukan hal yang sama dengan alasan yang sama pula. Lalu dilepaskan kembali. Kemudian pada hari ketiga, Rasulullah SAW meminta untuk orang tersebut ditangkap dan dibawa kepadanya. Akhirnya orang tersebut datang dan ditangkap oleh Abu Hurairah. Sesaat akan dilaporkan ke Rasulullah SAW, jin kafir yang menyamar tersebut mengajarkan bacaan ayat kursi dan memberikan manfaat dari bacaan tersebut. Akhirnya orang tersebut pun dilepaskan. Pada hari ketiga, Rasulullah SAW yang mendengar kabar tersebut memberitahu bahwa orang itu adalah jin kafir atau setan yang menyamar sebagai manusia untuk menggoda kita. Azab orang kafir.
Jin kafir dan setan akan selalu menggoda kita sahabat beriman agar terjebak ke dalam perbuatan dosa. Tidak sedikit umat manusia yang terjebak dalam hal tersebut, bahkan mereka menjadi salah satu golongan kafir. Sesungguhnya golongan orang kafir hatinya semakin tertutup dari keimanan dan hidayah dari Allah Ta'ala. Dijelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 6. Lalu jika golongan orang kafir itu tidak bertaubat selama hidupnya, maka neraka jahanam akan menjadi tempatnya di akhirat nanti. Dalam Al-Quran diterangkan, Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Quran Surat At-Taubah ayat 68. Sungguh mengerikan azab bagi umat yang terjebak di dalam golongan kafir. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah memperkuat keimanan agar tidak terjerumus ke dalam kekafiran? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.